Genbi, Apa yang ngebedain nih komunitas Genbi atau dengan organisasi atau dengan komunitas yang lainnya di luar? yang pertama ya tujuan kita buat dapat beasiswa berarti dapat biaya. Halo Sobat Genbi, selamat datang lagi nih di podcast Genbi Unisba. Berhubung kita lagi dalam proses seleksi, mungkin teman-teman juga mau tahu seputar beasiswa Bank Indonesia itu kayak gimana, seputar proses seleksinya kayak gimana, mungkin boleh disimak di podcast kali ini. Oke, sebelum kita mulai nih podcastnya, mungkin di sini ada narasumber kita. Boleh perkenalkan dulu ke sobat-sobat Genbi di sana. Bentar, ada minuman teh. Gak fokus. Gak apa-apa. Oke. Santai. Ya, langsung aja ya. Halo Sobat Genbi semua di rumah, kenalin aku Cinder, Ketua Umum Genbi Unisba. Kebetulan aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Salam kenal ya semuanya. Oke. Teman-teman, ini Teh Cinder dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Mungkin kita juga perkenalan dulu kali ya. Betul. Perkenalkan, nama saya Salman Hafiz. Saya juga sama dari Fakultas Ilmu Komunikasi tahun 2019. Kemudian perkenalkan saya, nama saya Trevi Julian Jakarya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019. Semoga teman-teman bisa sama-sama kenal sama kita ya, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau di Unisba, tak kenal maka tak aruf. Betul. Coba kasih deh pertanyaan paling simpel dulu seputar Genbi itu kayak gimana? Gini sih teman-teman, kan banyak nih teman-teman nih yang suka nanya atau suka masih bingung, Genbi itu apa sih? Apakah itu organisasi ataupun komunitas? Nah, dan Genbi itu sebenarnya organisasi atau komunitas apa? Nah, daripada teman-teman masih ngawang-ngawang atau banyak berpikir dan nanya, mending kita langsung tanya nih, mumpung ada narasumbernya di sini, ya nggak sih Teh? Nah, jadi ini kalau misalkan aku nih Teh pengen teman-teman di sini tuh tahu kalau Genbi itu organisasi atau komunitas sih Teh, dan secara orang-orang yang di dalamnya itu orang-orang yang terkualifikasi apa sih Teh? Oke, Trep, aku jawab ya. Sebenarnya berat banget nih ngomongin komunitas sama organisasi gitu ya. Tapi kalau secara garis besar, Genbi ini tuh komunitas yang dibawahi oleh Bank Indonesia, di mana anggota-anggotanya ini tuh lahir dari penerimaan beasiswa Bank Indonesia. Jadi orang-orang yang nerima beasiswa Bank Indonesia itu wajib mengikuti generasi baru Indonesia atau Genbi Trap. Jadi orang-orangnya ini dipilih berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan oleh kemahasiswaan masing-masing. Jadi kayak BI itu udah ngasih tanggung jawab, udah ngasih kerja sama universitas yang mau kerja sama BI untuk ikut atau untuk bekerja sama dalam beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, sebenarnya cuman ada di Bandung itu ada 8 universitas Trap. Bukan cuman Genbi Unisba aja, teman-teman. Ada Genbi Universitas Pendidikan Indonesia atau Genbi UPI. Kemudian juga ada Universitas UIN Sunan Gunung Jati, kemudian ada Unpad, kemudian ada Ikopin juga. Terus ada Unsika walaupun di Karawang tapi tetap masuk ke Genbi Bandung. Terus juga ada apalagi ya, Genbi UPI udah Beb. Apa ya? ITB. Genbi ITB, Genbi ITB. Terus ada 2 lagi, ada Genbi Telkom, atau Telyu, dan satu lagi ada Genbi Unisba. Kenapa Unisba? Ya gitu. Jadi ada 8 ya. Cuman 8 itu yang udah bekerja sama Bank Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mau nyari beasiswa, teman-teman nyarinya ke kemahasiswaan ya. Apakah kemahasiswaan teman-teman tuh udah bekerja sama dengan BI atau belum? Kayak gitu, Trap. Oke. Nah, tadi justru malah Genbi ITB yang hampir terlupakan ya Resin. Iya, betul. Padahal itu paling besar. Cuman ini barangkali masih ada pertanyaan nih, tapi kan bener ya Unsika itu Karawang Teh. Iya. Pernah ada omongan-omongan nggak sih Teh, kenapa kok masuknya ke Bandung gitu? Sebenarnya udah dari dulu sih Unsika masuknya ke Genbi Bandung gitu ya. Kita udah bareng-bareng juga berdelapan itu sama-sama ngebangun Genbi itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya untuk asal usul sebenarnya memang udah regionalnya 8 itu teh regional Bandung gitu. Oke. Nah gitu teman-teman, tadi udah disebutin tuh kan ya, universitas-universitas di Bandung ataupun Jawa Barat apa aja sih yang udah bermitra dengan Bank Indonesia.
supaya bisa teman-teman menjadi bagian dari Gen BI ya, atau Gen B, generasi baru Indonesia. Nah, mungkin tadi udah seputar secara general nih, kita bahas mengenai Gen B itu apa dan Gen B itu ada di mana aja. Jadi jangan lupa teman-teman pastikan universitas teman-teman ini bermitra dengan Bank Indonesia. Nah, terus dari Kang Salman nih. Ini teh pertanyaan paling simpel dulu aja. Kan tadi disebutin ya kalau Gen B itu sebuah komunitas. Mungkin bisa dijelasin dulu ke teman-teman secara jelas, singkat aja. Apa yang ngebedain nih komunitas Gen B atau dengan organisasi atau dengan komunitas yang lainnya di luar? Sebenarnya ya bedanya komunitas sama organisasi. Kalau tujuan itu kan udah pasti beda ya, komunitas sama organisasi. Dan kalau komunitas tuh biasanya nggak terlalu terkait sama aturan gitu. Di Gen B pun sekarang kan belum kita masih menggunakan kreasi-kreasi anak muda gitu, kreasi-kreasi orang-orang yang bergabung di Gen B untuk mencapai suatu tujuan gitu. Jadi tidak terpaku kepada hal yang memang signifikan kayak misalkan ada ADART kayak gitu. Di organisasi itu yang membedakan itu gitu, antara komunitas dengan organisasi gitu mungkin, Salman. Oke, berarti kan teman-teman udah tahu nih bedanya organisasi yang terlalu terikat dengan ADART, PDPRT yang kayak gitu. Kalau di komunitas itu tidak sekaku itu mungkin ya, masih ada hal-hal yang bisa dilakukan lah di luar itu. Banyak inovasi lah. Nah, kita bisa lebih explore lagi gimana betul, ya. Betul. Atau peraturannya alamiah mungkin ya kalau misalkan di komunitas gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan di organisasi itu sedikitnya yang namanya peraturan itu secara payung hukum selalu turun temurun teman-teman. ADART, GPH, OGBO dan lainnya. Sedangkan kalau di komunitas itu memang ada peraturan tapi sifatnya alamiah seperti tadi yang telah dijelaskan sama Teh Sinder dan juga Kang Salman. Dan kita di Gen B ini secara peraturan itu sifatnya alamiah teman-teman. Itu teman-teman yang menjadi perbedaan signifikan antara komunitas dan organisasi. Nah, lanjut ke yang lebih dalam teh. Boleh. Suka enak yang lebih dalam. Lebih dalam, lebih enak. Lebih Coba. Ini mah yang paling luar dulu tapi sedikit. Mungkin teman-teman mau tahu nih, biasanya ketika kita diterima, ketika kita sudah masuk ke komunitas itu, biasanya benefit apa nih yang bisa teman-teman dapat dari komunitas itu atau dari beasiswa BI itu tersebut? Boleh banget. Ini pertanyaannya kayak ini tunggu-tunggu deh ya dari awal gitu. Apa aja sih yang bakal kita dapetin? Banyak banget teman-teman. Yang pertama ya tujuan kita buat dapat beasiswa berarti dapat biaya lah gitu ya. Nah di BI ini menurut aku beasiswa yang paling besar gitu ya di antara beasiswa lain, karena per bulan itu kita dapat 1 juta teman-teman. Jadi dalam 1 tahun kita udah bisa dapat 12 juta. Wow, itu gede banget sih teman-teman. Uang saku teman-teman, itu gede banget. Ngopi, nongkrong. Yang diharapkan mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik ya sama teman-teman gitu. Nah biasanya beasiswa Gen B ini tuh pembagian atau pencairannya itu setiap 6 bulan sekali atau per semester teman-teman. Jadi tiap 6 bulan tuh kita dapat 6 juta gitu. Kayak gitu Salman. Terus juga selain dapat biaya, kita juga dapat ilmu-ilmu organisasi atau ilmu-ilmu yang bisa diterapkan lah di masyarakat karena ada komunitas Gen B ini gitu. Jadi nggak semerta-merta lah si BI ini tuh menciptakan Gen B atau memberi beasiswa, tapi kita harus ngasih effort juga, harus ngasih sesuatu juga ke BI gitu. Dengan cara kita bergabung di Gen B ini. Jadi semangat buat teman-teman yang mau masuk Gen B. Oke, jadi bukan cuman benefit secara finansial aja ya, betul, maksudnya betul, banyak betul. secara relasi, secara bagaimana tata cara menjalankan komunitas atau organisasi yang benar itu kayak gimana ya. Oke. Pasti dari teman-teman ada yang mau nanya nih, cuman dari aku diwakilin ya. Nih Teh Sinder, aku mau nanya nih. Emang kalau kita mau masuk komunitas Gen B itu harus keterima beasiswa Bank Indonesia dulu nggak sih Teh Sinder gitu? Oh iya betul banget, itu harus keterima dulu teman-teman. Jadi teman-teman pastiin dulu universitas bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk penyaluran dana beasiswa ini. Kalau misalnya tidak bekerja sama, berarti mohon maaf banget ya teman-teman nggak bisa bergabung di Gen B ini, karena orang-orang yang bergabung di Gen B adalah orang-orang penerima beasiswa Bank Indonesia gitu, Trap. Oh ya, jadi gitu teman-teman. Jadi memang secara pengertian dasar gitu ya teman-teman, dari Gen B atau generasi baru Indonesia ini terkumpulkan orang-orang yang diterima atau menerima beasiswa Bank Indonesia teman-teman. Betul.
Paling ini sih Tesinder gitu ya, kalau misalkan aku pengen nanya lagi, Boleh. kadang-kadang tuh orang suka insecure Tesinder kalau misalkan kita mau gabung atau mau daftar beasiswa, apalagi mungkin ketika kita dengar wah beasiswa Bank Indonesia yang seenggaknya ini udah besar banget loh perusahaannya gitu ya. Nah suka ada pertanyaan, duh kalau misalkan saya nggak punya prestasi, apa yang menjadi nilai plus saya gitu. Mungkin itu maksudnya ke tips and trick mungkin ya Tesinder. Ada nggak sih menurut Tesinder supaya teman-teman di sini tuh nggak insecure walaupun nggak punya prestasi gitu? Tips and tricks atau cara kita memanage mungkin ya buat bisa masuk ke Bank Indonesia. Sebenarnya banyak banget sih caranya, kalian juga bisa nemuin di YouTube cara-cara masuk beasiswa. Cuman kalau di BI ini teman-teman, karena beasiswanya ini nggak cuma dapat uang, tapi juga kalian harus mengabdi di Genbi. Jadi teman-teman mungkin harus punya nilai lebih. Dalam artian, seenggaknya kalau misalnya tidak memiliki prestasi, tapi kan di situ ada motivation letter ya. Nah itu yang dibuat itu semenarik mungkin. Jadi di mana kalian tuh menunjukkan bahwa kalian tuh mau belajar dan mau benar-benar mau mengikuti atau mengabdi di Genbi teman-teman. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya kalau misalnya nggak punya banyak prestasi, tapi kalian sebenarnya bisa gitu untuk mengikuti alurnya si Genbi ini. Jadi kalian bisa bikin motivation letter yang benar-benar bagus. Atau enggak nanti kita bakal ulas gitu ya gimana cara bikin motivation letter yang bagus gitu. Terus juga nanti kan ada form pendaftaran dan sebagainya. Kalian harus bisa ngebedain mana minat gitu ya, mana bakat kayak gitu-gitu. Kalian harus lebih belajar lagi sih, lebih ke kayak kalau misalnya kita penerimaan di HRD gitu ya. Nah itu harus banyak belajar lagi di situ. Cuman kalian nggak usah khawatir kalau misalnya memang secara administrasi kalian diterima, kayak misalkan ada persyaratan IPK itu pasti harus lebih dari 3 lah, di atas 3 itu kalau di Genbi Unisba tuh di atas 325 ya, 3,25 itu kalian ada peluang lah istilahnya. Tapi kalau misalnya di bawah itu ya mohon maaf gitu untuk maksudnya tidak ikut mendaftarkan karena secara administrasi itu tidak akan diterima gitu ya. Jadi dalam memilih beasiswa tuh kita harus sadar diri atau enggak dalam artian memilah lah gitu. Oh ini kriteria administrasinya udah masuk. Nah kita ikhtiar aja gitu, masukin aja gitu Trap. Tapi saya juga insecure sih Tesinder. Insecure kenapa? Waktu itu saya nggak punya prestasi sama sekali. Tapi kamu masuk kan? Iya. Nah. Tapi IPK aku juga kecil Tesinder. Oh iya berapa? Enggak sih, di atas 3,5 tapi. Jadi kayak gini suka merendah untuk meroket. Betul. Emang itu sih tujuannya. Oh, jadi biar dipuji gitu. Jadi teman-teman juga biar nggak usah terlalu tinggi dulu nih, Ya. pasti keterima. Jadi rendah diri dulu. rendah diri dulu Nanti aja. kalau udah keterima kan enak. Tapi jangan terlalu rendah teman-teman. Iya. Nanti direndahin sama orang lain. Tuh, buat apa masuk komunitas punya beasiswa tapi direndahin sama orang-orang ya nggak sih? Oh. Salman gitu. Cuman ini kayaknya kalau saya juga nggak punya prestasi waktu itu teman-teman. Tapi yang penting teman-teman perlu tahu, selain prestasi akademik, prestasi organisasi itu juga penting teman-teman. Betul. Betul nggak sih Tesinder? Karena Betul kayaknya banget. kemarin dari teman-teman aku juga banyak yang dia tuh nggak punya prestasi. Cuman alhamdulillah karena dia duduk di kursi organisasi jadi bisa keterima Tesinder. Sebenarnya kan kalau prestasi itu nggak cuma tentang lomba ya, Iya. nggak cuma tentang harus menang juara ini, juara itu, tapi bagaimana kita kayak punya keberhasilan di sebuah organisasi atau di luar dimanapun itu, tapi kita punya dipandang gitu ya, maksudnya dalam artian kita berkontribusi lah istilahnya kayak gitu, karena di Genbi pun kita bakal berkontribusi, malah orang-orang yang setidaknya kebanyakan ya, aku ngasih tahu aja, kebanyakan orang-orang yang maksudnya tidak bisa memanage di organisasi atau tidak punya pengalaman di basic organisasi, itu yang bukan minim, peluangnya kecil lah untuk masuk di Genbi gitu, karena di Bank Indonesia, di beasiswa BI, karena di beasiswa BI itu kembali lagi tadi harus memanage si Genbi-nya gitu. Trap dan Salman. Oke, berarti kan di dalamnya ada sertif lagi salah. Apa tuh? Orang-orang ini sertif banget Oh nih. iya, sertif iya sih doang. banyak sih sertifnya soalnya banyak. Si paling sertif Kan itu ada saya. prestasi itu dibagi dua ya, ada akademik, ada non akademik. Jadi kalau misalkan di akademiknya kurang, mungkin bisa dibanyakin dari sisi non akademiknya, atau di non akademiknya kurang bisa dibanyakin di sisi akademiknya. Betul. Cuman kalau enggak pun mungkin ada pengalaman lain yang bisa ditunjukin atau nanti ketika wawancara atau apapun bisa dikasih tahu ke Betul. pihak yang wawancaranya. Betul kan Sinda? Betul. Betul. Aku udah ngomong betul berapa kali, tolong ya. Oke. Nanti itu ya, Tolong tolong ya. itu. Kameramen, asisten tolong ya. Oke, ini tadi kan ada kalimat sedikit tentang motivation letter ya. Aku mau nanya, menurut Tesinder pribadi nih ya,
motivation letter itu yang baik itu kayak misalkan cuman buat 1 lembar kah? Atau lebih bagusnya lebih banyak lebih baik? Nah mungkin dari Tesinder pribadi bisa kasih tahu ke kawan-kawan di rumah yang atau yang sedang nonton gitu, baiknya kayak gimana sih tentang motivation letter itu? Oke, aku kasih tahu secara singkat aja ya. Boleh. Mungkin ini bisa jadi bahan konten kita selanjutnya nih gitu. Oke. Motivation letter gitu kan. Kalau misalnya secara singkatnya, kalau aku pribadi sebenarnya mau 1 lembar atau 2 lembar itu nggak masalah ya. Yang penting itu kalian kompleks. Dari misalkan mau 1 lembar itu menceritakan memang benar-benar kehidupan kalian. Kalau aku dulu menceritakan dari awal mula aku sekolah gitu, misalkan bagaimana dari mulai ekonomi keluarga itu diceritain teman-teman. Kemudian prestasi di sekolah, kita tuh pernah ngapain aja. Selama sekolah lah, nggak harus kuliah aja gitu. Misalkan dari SMA, terus juga setidaknya ada kata-kata untuk berkontribusi nantinya di Genbi gitu. Jadi di situ emang udah kompleks banget menceritakan kehidupan kalian, dan kompleks juga menceritakan apa yang udah kalian dapat selama kalian berkontribusi di organisasi mana atau misalkan di sekolah kalian, kayak gitu secara singkatnya. Oke, kalau misalkan ya, misalkan ada yang bingung nih, sebenarnya motivation letter tuh kita input, kita submit itu buat apa sih sebenarnya? Itu loh yang jadi seleksi juga sih teman-teman, kayak dibaca sebenarnya sama orang-orang yang menseleksi itu dibaca bagaimana orang ini ternyata memang di kehidupannya itu ada istilahnya pantas atau tidak pantas lah. Ini pantas nih dapat beasiswa, ini belum pantas tapi kayak masih bisa mendapatkan itu di luar gitu, nggak di BI gitu. Jadi mending dibuat sejujur-jujurnya aja ya. Betul. Karena itu juga menentukan kan ya apa keterima atau tidaknya. Sepakat sih Salman gitu ya, sama Salman kalau misalkan harus dibuat sejujur-jujurnya. Karena yang penting kalau dari motivation letter itu tulisan-tulisan kalian jangan ngarang teman-teman. Yang penting tulisan kalian itu bisa merepresentasikan diri teman-teman. Iya. Gitu sih yang penting. Jadi lebih bisa dibaca teman-teman sama yang menyeleksi nantinya, sama yang mewawancara gitu sih. Kalau misalkan aku sepakat sama Salman sama Tesinder tadi. Lanjut kali. Lanjut. Oke, tadi kan kita kalau ngebahas soal motivation letter itu seleksi berkas, benar nggak sih Tesinder? Betul, administrasi. Seleksi berkas atau seleksi administrasi gitu Iya, ya. betul. Nah, cuman sebelum aku pengen nanya ke seleksi wawancara Tesinder, ini aku tuh sebenarnya rada lupa lagi gitu ya. Kalau alur seleksi buat beasiswa Bank Indonesia tuh ada berapa tahap sih? Kalau misalnya alur dari beasiswa sendiri itu tergantung pihak kemahasiswaan sih. Kalau di Unisba itu yang pertama ada seleksi administrasi. Jadi teman-teman biasanya melengkapi kayak misalkan IPK berapa, terus umur juga teman-teman, karena di BI itu nggak boleh lebih dari 23 tahun maksimal tuh 23 tahun ya Rul. 23 tahun. Review berapa tahun? Alhamdulillah 20. Oh, 20. Kameramen kita 23 tahun. Nggak tahu berapa tahun kamu? Kalau ini ketua umumnya berapa tahun? Aku masih lama ke 23, aku masih 21. Oh, masih 21. Masih ada 2 tahun lagi. Tahun ini mau 21. Oh, tahun Ini karena takutnya kameramennya dipaksa usir ini kan 23 mah. Iya, kayak gitu ya. Yang pertama kayak misalkan kalau di Genbi Unisba tuh kayak ngisi form dulu. Misalkan kalian udah mencukupi nih umur, udah oke. Terus misalkan IPK juga udah oke, pengalaman organisasi udah oke misalkan. Nah, nanti lanjut lagi ke seleksi berkas teman-teman. Kalau tadi kan administrasi sama berkas sebenarnya sama ya. Cuman tadi kayak pembuka dulu gitu. Takutnya nanti udah ada yang ngumpulin berkas, tapi ternyata umurnya lebih gitu ya, umurnya lebih dari 23. Nah, setelah itu barulah pengumpulan berkas teman-teman, nanti bakal digabungin dalam satu grup, ngumpulin berkas, habis itu seleksi berkas lagi, barulah distorin ke Bank Indonesia untuk diwawancara. Itu tahap terakhir itu tahap wawancara teman-teman. Jadi di wawancara itu BI itu bakal nemuin orang ini pas gitu, barulah dikasihin lagi ke kemahasiswaan untuk dialokasikan gitu, bahwa ini tuh dapet kayak gitu. Oh iya. Berarti tadi ada seleksi administrasi, terus seleksi wawancara ya? Iya. Ya. Nah, di seleksi administrasi itu kalau nggak salah ada pertanyaan soal minat bakat kita juga kan ya? Tesinder kalau nggak salah. Itu di pengumpulan berkas ada form A1 gitu. Oh iya, nah itu kalau misalkan di minat bakat teman-teman inget jangan ngisi teman-teman minat futsal, minat nonton atau apa. Jadi minat dan bakat di sini itu menerlibatkan teman-teman ke minat nggak sih sama wirausaha, minat nggak sih sama literasi,
minat nggak sih sama organisasi. Nah itu jadi nilai plus banget teman-teman kalau misalkan teman-teman ngisi minat bakat teman-teman tuh hal-hal yang seperti yang aku sebutkan tadi gitu. Betul, tapi juga jangan asal-asalan ya teman-teman, maksudnya harus sesuai sama apa yang teman-teman rasakan gitu, karena nanti teman-teman jatuhnya bakal dilibatin di Genbi. Kalau teman-teman asal-asalan, teman-teman sendiri yang keteteran pada saat masuk Genbi. Betul. Ya, itulah kenapa harus jujur teman-teman, janganlah berbohong, karena kalau berbohong nggak akan baik ke depannya. Betul. Karena teman-teman jangan jauh-jauh takut di Genbi nggak bisa mengikuti progres karena teman-teman berbohong. Teman-teman dalam sesi wawancara aja bakal ribet teman-teman kalau bohong gitu. Iya, Trevio kayak Trevio ini ya kayak Motivator. Iya, motivator. Wow gitu, bagus. Oh, mungkin tadi ada celotehan tentang wawancara. Iya. Oke. Bocorin kali teh dikit aja ini mah. Misalkan pertanyaan yang suka dilontarkan oleh pewawancara itu apa, dan bocoran tentang jawaban itu teh harusnya kayak gimana gitu. Yang paling sering aja sih, yang paling sering ditanya. Bahaya nih bocor-bocor nih. Wah, ini bahaya nih bocor. Ya biar semangat dikit gitu ya buat pendaftar. Boleh. Kan suka tegang gitu kalau mau wawancara. Kalau bocoran pertanyaan wawancara sebenarnya tiap tahun tuh beda ya teman-teman. Karena tiap tahun pengurus dari BI-nya pun nggak tiap tahun sih, kayak misalkan ada pergantian lah, selalu ada pergantian pengurus dari Bank Indonesianya. Untuk wawancaranya pun beda, karena pada saat zaman Yasmin misalkan ya, zaman angkatan pertama di Unisba itu kan wawancaranya secara offline ya teman-teman, benar-benar dihadapkan dengan Ibu Bank Indonesia, terus ada si bapaknya juga, jadi kayak kita bener-bener di interview kerja gitu. Tapi kalau misalnya pas bagian aku tuh 1 tahun lebih, 2 tahun kemarin lah, itu cuman lewat WhatsApp gitu. Tapi itu pun satu-satu. Nah kalau yang kemarin kan beda lagi ya. Kemarin digabunginnya banyakan gitu, ya, ada 5 betul. orang. Jadi memang beda-beda teman-teman. Kalian harus siap aja dengan apa yang mau kalian sampaikan. Karena yang bakal nanti ditanya tuh yang kalian kasih di berkas, jadi memastikan gitu apakah benar nih orang itu ternyata memang kompeten atau kayak gimana gitu. Jadi hanya sifatnya memastikan, dan pengetahuan lebihnya tentang Bank Indonesia atau apapun itu kalian harus sudah persiapkan gitu. Jadi mau gimana pun prosesnya, gimana pun cara wawancaranya, mungkin teman-teman persiapin sendiri aja ya tentang apa. Jadi sebaiknya kenali dulu sebenarnya ya, kenali dulu diri sendiri sebelum kalian mulai diwawancara, supaya nanti ketika ada perkenalan diri lah, ditanya dan sebagainya macamnya, kalian juga tahu tentang diri kalian sendiri itu kayak gimana. Paham. Nah, Tuh. jangan lupa juga teman-teman harus pahami soal Bank Indonesia, lembaga yang menyelenggarakan atau mengadakan beasiswa Bank Indonesia ini. Jangan teman-teman pikir pertanyaannya itu cuma sekedar apa sih motivasi teman-teman atau apa sih yang teman-teman pengen berikan kepada beasiswa ini. Nah itu kadang-kadang salah teman-teman, kalau teman-teman hanya mengcopy dari internet, tapi teman-teman melupakan hal-hal yang sifatnya fundamental. Jangan lupa teman-teman pahami Bank Indonesia itu apa, Genbi itu apa. Nah itu yang penting teman-teman. Betul. Ya, sama ya, betul Tesinder. Betul. Kok aku seperti dikelilingi malaikat baik dan malaikat. Tapi sebenarnya Betul, ya. kan bisa jadi ada 2 pandangan, yang di sini pandangan Betul, dari hal yang positifnya, dari sini hal pandangan yang kurang baiknya. Jadi teman-teman kan bisa tahu nih apa yang patut dicontoh dan apa yang tidak patut dicontoh. Tapi kelihatan ya teman-teman yang sering wudhu siapa, tapi saya jarang sebenarnya. Oke. Tapi teman-teman juga tahu kok ini 3-3-nya kan penerima, jadi semuanya baik sih. Semuanya baik sebenarnya. Cuman baiknya dengan cara-cara yang berbeda-beda. Betul. Kang Salman. Iya. Betul ya. Betul. Oke. Kan kadang-kadang kalau orang-orang yang sifatnya memandang hanya duit gitu ya, hanya uang dari beasiswa, ini kan pasti mikirnya ya udahlah, kita udah dapat uang beasiswa, terus kita nggak aktif di komunitasnya, ini nggak menjadi masalah. Bener nggak sih Tesinder ada statement kayak gitu? Kalau misalkan aku sih mandangnya salah ya Tesinder, karena kan kita punya tanggung jawab moral gitu. Betul. Kalau menurut aku juga salah sih. Tapi kembali lagi ke diri teman-teman, soalnya ini tuh berkaitan sama etika sih sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman gak malu untuk tidak berkontribusi ya silahkan gitu. Yeah. Kalau aku pribadi, karena itu bakal jadi sanksi sosial juga sih, karena nanti teman-teman di belakang mungkin bakal lebih interpretasi gitu ya. Interpretasi. Intervensi. Oke. Digituin gitu ya teman-teman sama teman-teman sama teman-teman yang lain gitu ya.
Karena jujur kalau aku lebih mengutamakan etika itu tuh masuknya ke etika dalam berorganisasi loh. Ya, Etika kamu dalam memasuki sebuah komunitas atau organisasi atau pekerjaan gitu ya. Karena kalau di Genbi ini kalau aku sih mikirnya lebih ke kerja gitu. Sebulan digaji 1 juta loh gitu. Jadi ya udah kita harus benar-benar berkontribusi gitu. Walaupun misalkan nanti kita misalkan tidak diperpanjang misalkan gitu ya, tapi kewajiban kita tuh masih ada ya. Secara etika kita harus tetap memenuhi kewajiban itu sampai selesai gitu. Betul sih itu. Ya itu mah gimana rasa malu teman-teman lah gitu ya. Kalau teman-teman Betul. nggak tahu malu mah, ya itu mah gimana sih teman-teman. Betul. Nah, kalau kita yang di sini mah kan pada tahu malu gitu. Pada tahu Kita malu. tahu tempatnya di sini tuh harus aktif, bener gak sih? Betul. Harus aktif, Betul. betul. Nah itu juga jadi motivasi buat teman-teman tuh biar aktif tuh gimana sih teman-teman meningkatkan minat teman-teman terhadap organisasi ataupun meningkatkan hal-hal yang sifatnya itu self award ke teman-teman gitu. Karena teman-teman masuk ke Genbi atau menerima beasiswa Bank Indonesia itu udah 1 langkah lebih jauh, 1 langkah lebih depan dari teman-teman yang lainnya gitu teman-teman. Tapi jangan berkecil hati teman-teman kalau misalkan memang belum diterima di Genbi karena banyak ajang peningkatan diri di tempat yang lain. Bener gak sih? Beneran tuh. Mungkin yang lain juga masih pada bingung kan tadi belum ada nih di mana sih kita tuh bisa dapat informasi terkait Bank Indonesia atau Genbi ini udah membuka open recruitment untuk beasiswanya atau gimana sih kita teh bisa dapat informasi gitu. Aduh beasiswa ini tuh udah mulai proses gitu. Jadi coba mungkin Desinder dijelaskan ke kawan-kawan. Oke, kalau terkait informasi beasiswa nih ya, sebelum ke beasiswa BI gitu ya, kalian bisa cari sebenarnya di Instagram juga banyak kan ya, tinggal ketik beasiswa gitu kan, beasiswa S1 atau kayak gimana itu untuk beasiswa yang lain. Kalau di BI, teman-teman bisa langsung ini untuk wilayah Bandung misalkan ya, teman-teman bisa langsung follow IG Genbi Bandung. IG Genbi Promosi dulu ya, ini promosi dulu. Bener. Marketing. di Genbi Bandung. Karena memang Genbi Bandung tuh menampung semua informasi yang dari BI gitu, termasuk tips and tricks tadi ya yang mau masuk beasiswa juga ada di Genbi Bandung. Nah, untuk lebih dalamnya kalian bisa follow Genbi universitas masing-masing, teman-teman. Misalkan yang dari UPI bisa follow Genbi UPI, yang dari Unisba follow-nya Genbi Unisba gitu. Terus juga ada yang dari UIN misalkan, silakan follow Genbi UIN-nya untuk mengetahui proses pendaftarannya karena beda-beda gitu. Gitu. Ya gimana Neng? Gitu Man sama trap ya. Jadi beda-beda. Kalau di Unisba kemarin yang baru buka pendaftaran tuh Unisba sama UPI. Nah, untuk teman-teman Unip lainnya kalian bisa pantengin terus Genbi Universitas teman-teman gitu. Jadi si informasinya tuh nggak simpang siur. Sebenarnya kalaupun misalkan mau nanya ke Genbi Bandung silahkan, tapi nanti juga akan diarahkan untuk ke Genbi masing-masing universitas gitu teman-teman. Jadi informasi tiap univ juga beda-beda ya, nggak Betul, semuanya beda-beda. bareng gitu kan. Ada yang melontarkan informasi di Instagram duluan, Iya, ada yang betul. lewat dari mulut ke mulut langsung gitu. Aduh mulut ke mulut, Mulut ke mulut. lagi. Maksudnya teh perbincangan Bener, langsung Iya. gitu. Ya perbincangan langsung ya, bukan mulut ke mulut atau bibir ke Iya bibir. betul. Ya. Coba Ambil- berpikir positif untuk wawancara. Betul. Lah, Nah. ambil aja sisi positif. Ya, ambil sisi positif itu bakal memperlancar teman-teman, bener nggak sih? Oke, bener banget dong. Kalau misalkan ini takutnya kan di sini ada yang suka nanya nih, Desinder loh, kenapa sih BI itu ngadain beasiswa Bank Indonesia ataupun kenapa sih harus ada komunitas GNB? Emang apa benefitnya buat Bank Indonesia gitu? Nah, ini mungkin aku juga mewakili nih pertanyaan dari teman-teman. Emang kenapa sih teh gitu ya? Kenapa BI itu ngadain beasiswa yang membentuk mahasiswa menjadi suatu komunitas? Emang apa sih yang didapat BI dari komunitas GNB itu? Oke, kalau misalnya untuk ini udah pasti jadi kalau di kita mah program lah ya, program kerja dari BI-nya sendiri gitu ya, untuk dimana si anak-anak Genbi ini tuh menyokong apa bahasa Menunjang. bukan menunjang, Menunjang. mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Jadi ketika kita akan bersosialisasi ke masyarakat kan kita juga membawa nama Bank Indonesia gitu. Yeah. Jadi secara tidak langsung ini tuh sarana Bank Indonesia untuk ikut serta dalam kayak ada CSR-nya. CSR-nya langsung loh dari Genbi gitu ya, Yeah. ke masyarakat. Kayak gitu. Jadi memang menguntungkan banget untuk Bank Indonesia dan juga menguntungkan banget untuk anak-anak Genbi-nya tentunya. Trap dan Man. Jadi bukan hanya pihak BI yang diuntungkan, tapi kita juga sebagai yang menjalankan komunitasnya juga sangat diuntungkan. Udah pasti itu
dari awal juga udah pasti kita diuntungkan guys. Secara apapun diuntungkan. Oke. Berarti perlu ya Tesinder kalau misalkan kita sebagai anggota komunitas Genbi itu mengadakan program kerja dan aktivitas kerja yang secara benefit itu mempromosikan atau mendukung Bank Indonesia tuh. Iyalah pasti, karena kan itu tugas kita juga. Kita kayak seolah-olah kita kerja lah gitu di BI itu dan kita digaji. Jadi kita harus memang perlu untuk ngadain kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu udah pasti dibawahi sama BI. Kita pun kan kalau ngadain kegiatan kita bisa langsung minta dananya dari BI gitu kan. Oke, mungkin kan tadi udah banyak ya pertanyaan yang Salman sama Trevio lontarin dan Tesinder udah sampein juga. Mungkin adalah sedikit pepatah untuk teman-teman yang mau daftar gitu, gimana atau motivasi buat teman-teman itu kayak gimana sebagai ajang penutup dari Tesinder kepada teman-teman gitu di sesi kali ini. Oke, kalau aku sih cuman mau bilang semangat aja buat kalian para pencari beasiswa di sana, termasuk kalian yang mau masuk di beasiswa Bank Indonesia. Jangan pantang menyerah ya, tadi semangat ya, jangan pantang menyerah. Terus juga mulai perhatikan informasi-informasinya ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan karena kesempatan itu biasanya nggak datang 2 kali gitu. Betul teman-teman. Oke, mungkin dari kita mah sudah cukup ya kayak gitu, informasinya semuanya sudah disampaikan. Mungkin teman-teman jangan lupa ya pantengin terus di Instagramnya Genbi Unisba. Mungkin nanti ada podcast selanjutnya atau tips and trick yang bisa kita dan kawan-kawan Genbi Unisba sampaikan kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya teman-teman buat tahu. Lonceng ya teman-teman sampai warna abu-abu. Oke, mungkin untuk di podcast kali ini segitu aja teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi di podcast Genbi Unisba yang selanjutnya. Jangan lupa terus dukung Genbi Unisba. Sampai jumpa kawan-kawan. Dadah. Terus teman-teman.